kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang membuat konten pada mata pelajaran bisnis online. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konten itu? Nah, konten secara bahasa adalah isi, muatan, atau kandungan. Sedangkan definisinya, konten adalah informasi yang tersedia melalui media online atau media internet. Nah, apa tujuan membuat konten? Yang pertama, memberikan informasi produk. Yang kedua, mengajak dan membujuk calon konsumen untuk membeli produk. Yang ketiga, memberi pengetahuan dan pemahaman calon konsumen mengenai produk. Dan terakhir, sarana untuk melakukan iklan online. Nah, konten ini digunakan sebagai sarana untuk iklan online. Nah, kalau tidak ada konten, berarti kan tidak ada yang diiklankan. Begitu ya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat konten. Yang pertama, produk itu sendiri. Nah, teman-teman perlu memilih salah satu produk, baik makanan, minuman, fashion, produk kreatif, ataupun lainnya, untuk membuat konten ya. Yang kedua, kamera, bisa camcorder, bisa smartphone atau HP. Kemudian, perlu aplikasi editing, nah contohnya Canva. Kemudian media sosial, kemarin sudah membuat akun-akunnya ya, Facebook, Instagram, Tokopedia atau Shopee gitu ya. Nah, Tokopedia Shopee ini merupakan marketplace. Selanjutnya, langsung ke contoh konten. Nah, ini contoh konten fashion. Nah, di konten ini ada gambar produknya, yaitu baju dengan spesifikasi. Spesifikasi ini adalah informasi-informasi tentang produk. Ada warna, sablon, ukuran, lebar, panjang, dan bahannya. Kemudian, masih contoh konten fashion, ini adalah gamis satu set beserta dengan jilbabnya atau kerudungnya. Adapun spesifikasi, teman-teman dapat membacanya ya secara mandiri, dan di situ juga tertera harganya 559.000 per setnya. Nah, kemudian untuk contoh konten makanan pada gambar berikut ini. Nah, ini contoh produk berupa sambal pecel yang namanya sambal pecel pejabat. Nah, di sampingnya itu ada spesifikasinya, tersedia dalam 3 varian rasa. Tidak pedas, sedang, pedas, dan di situ juga tertera harganya. Harganya akan lebih murah apabila membeli produk lebih banyak. Itu juga merupakan salah satu strategi pemasaran. Sudah dipelajari ya di kelas 10 tahun kemarin. Kemudian ini masih di konten makanan, masih di sambal pecel, tapi ini sambal pecel Kediri. Di konten ini lebih ringkas, lebih menarik. Isinya bumbu pecel atau sambal pecel dan gado-gado. Isinya lezat, nikmat, praktis, dan higienis. Untuk pemesanan di situ juga tertera kontak nomor telepon maupun nomor WA. Dan di situ juga menyediakan atau open reseller. Gitu ya. Selanjutnya untuk contoh produk kreatif seperti ini. Ini adalah bros buatan tangan ya, atau kerajinan tangan. Dan di samping kanan itu sudah diberikan kemasan. Nah, ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran atau bauran pemasaran dengan kemasan yang lebih menarik. Ini juga sudah kita pelajari waktu kelas 10. Ini adalah salah satu produk buatan tangan kakak kelas kita yang lulus tahun kemarin. Namanya Mbak Diah Mahardika. Nah, kita bisa mencoba ya. Selain bros, ini juga ada konten produk kreatif berupa handle pintu kayu jati. Biasanya handle pintu atau gagang pintu kan terbuat dari besi, aluminium, atau kaca. Nah, ini produk kreatif karena buatan tangan dan bahannya dari
kayu jati. Nah, spesifikasinya teman-teman bisa membaca dan di situ juga tertera harganya. Untuk motif polos 100.000, untuk motif uliran 105.000. Dan di situ juga ada alamat websitenya. Untuk membuat website, ini pertemuan berikutnya ya, setelah materi ini. Tapi tugasnya teman-teman membuat konten terlebih dahulu. Nah, setelah membuat konten, bisa di-share atau diiklankan melalui media sosial berupa ini ya, contohnya Instagram. Ini punya saya sendiri, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya bisa di Facebook. Kalau teman-teman penasaran bisa dicari di Facebook, kata kuncinya handle pintu kayu jati. Kemudian ini dipasarkan atau dipasang, kontennya dipasang di aplikasi marketplace, ini Shopee ya teman-teman, kemudian juga di Tokopedia. Nah, ini sekolah kita juga membuat konten PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, konten tadi kan berupa isi informasi. Nah, ini kaitannya informasi tentang sekolah kita. Di situ menyebutkan kompetensi keahlian di SMK Wikarya ada 5, OTKP, AKL, BDP, tata kecantikan, dan multimedia. Di situ juga ada kontak person Bapak Ibu guru kita. Apabila ingin mendaftar bisa mengkontak nomor-nomor yang tertera. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk tugasnya yang pertama memilih dan menentukan produk. Yang kedua, foto produk yang menarik. Yang menarik ya, jangan cuma foto udah. Tapi gimana caranya biar fotonya itu menarik, bagus, dan kalau dilihat itu cantik kayak gitu ya. Terus yang ketiga, membuat konten. Tadi membuat konten dengan aplikasi Canva. Kemudian kalau sudah bisa diiklankan melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, WA, dan media sosial lainnya. Kemudian bisa diiklankan di marketplace. Tadi marketplace contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Dan tugas teman-teman yang pertama adalah memilih dan menentukan produk, kemudian foto produk yang menarik, dan membuat konten produk terlebih dahulu. Nah, sekian. Untuk lebih jelasnya lagi bisa lanjut di grup WA apabila ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.